Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya Ganevo Ginting, Wideswara, Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menjelaskan terkait dengan strategi pembelajaran Agenda 3, Manajemen Strategis Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2. Peter Drucker, yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Modern, menyampaikan bahwa satu hal yang kita tahu tentang masa depan adalah bahwa masa depan pasti akan berbeda dari masa kini. Yang kita sebut dengan change. Perubahan akan terus terjadi dan akan terus terjadi pada setiap aspek dalam kehidupan kita. Perubahan adalah sesuatu keniscayaan. Perubahan adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat ditolak. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dibendung. Tidak ada yang tetap selain perubahan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita saat ini juga berada pada era VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, segala hal yang dalam ketidakpastian ini tadi memerlukan seorang pemimpin yang mampu melakukan, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan sebagaimana disampaikan tadi oleh Peter. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, maka berdasarkan survei dari Lembaga Administrasi Negara, ada 5 tantangan yang paling banyak dihadapi oleh organisasi publik. Nah, yang pertama terkait dengan inovasi, tuntutan digitalisasi, pengembangan SDM, tuntutan pelaksanaan cara kerja yang lebih efisien, dan membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi. Tentu saja 5 tantangan ini tadi memerlukan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Mulai dari berpikir inovatif, memiliki mindset berkembang, memiliki etika dan integritas, berpikir sistemik, penguasaan teknologi digital, komunikasi efektif, membangun kolaborasi, mengelola perubahan, memecahkan masalah kompleks, dan memimpin transformasi. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian dibutuhkanlah seorang pemimpin yang agile. Ada 4 agility yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu cognitive agility, change agility, people agility, dan research agility. Terkait dengan itu, Bapak Ibu sekalian, maka Lembaga Administrasi Negara sudah merancang pelatihan kepemimpinan pada berbagai tingkatan. Salah satu diantaranya adalah pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang diatur melalui Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2023 dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 2 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan dan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan. Bapak Ibu sekalian, Grand Design Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang sudah dirancang oleh Lembaga Administrasi Negara ada 4 level, yaitu pada pelatihan PKP, PKA, PKN tingkat 2, dan PKN tingkat 1. Nah, tentu saja pada saat ini kita akan membahas khusus terkait dengan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 bagi jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2, di mana pada pelatihan ini fokusnya adalah high performance atau kinerja tinggi bagi seorang pimpinan di level eselon 2, di mana fokusnya adalah pada atau berorientasi pada organisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 4 akuntabilitas jabatan JPT Pratama ya yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin pada JPT, yaitu terkait dengan alternatif kebijakan, tujuan, strategi, dan kapabilitas.
Bapak Ibu sekalian, pada pelatihan kompetensi nasional tingkat 2 ini, kompetensi yang dibangun adalah kepemimpinan strategis, yaitu mampu membangun sinergi antar unit organisasi dan stakeholder, mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis, di instansinya memiliki karakter yang terbuka, dan mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Oleh sebab itu, kurikulum yang dibangun pada pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini ada 3 kelompok mata pelatihan, yaitu kelompok mata pelatihan inti, kelompok mata pelatihan dasar, dan kelompok mata pelatihan pilihan. Nah, tentu saja kelompok mata pelatihan inti itu akan dilakukan pembelajaran dengan moda mandiri, e-learning, dan juga experiential learning, dan juga ada klasikal. Sementara untuk kelompok mata pelatihan dasar bersifat belajar mandiri, di mana para peserta membaca modul dan sumber-sumber lain dan mengerjakan esai. Kemudian kelompok mata pilihan, kelompok mata pelatihan pilihan tentu para peserta akan memilih minimal 3 mata pelatihan pilihan yang juga dilakukan pembelajaran. Nah, berikut Bapak Ibu sekalian, ini adalah kelompok-kelompok mata pelatihan baik pada mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar maupun mata pelatihan pilihan. Tentu saja pada saat ini kita akan mendiskusikan terkait dengan mata pelatihan inti, yaitu agenda manajemen. Bapak Ibu sekalian, pelatihan yang akan dilakukan di dalam pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini ada moda klasikal tentunya, ada blended learning, kemudian juga ada moda distance learning. Namun dalam pelatihan ini kita akan fokus kepada bentuk pelatihan blended learning. Nah, pada blended learning jumlah jam pelatihan atau pelajaran pada PKN 2 ini ada 923 jam pelajaran, 107 hari pelatihan, di mana pelatihan ini dilakukan secara baik e-learning melalui sinkronos dan asinkronos, kemudian juga melalui pelatihan klasikal. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, di dalam pembelajaran blended learning akan diatur masing-masing kelas itu akan dibagi dalam 2 kelompok, sehingga dalam satu angkatan itu akan ada 2 kelas, kemudian setiap kelas akan masing-masing diikuti oleh 15 orang per kelompok. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan dengan agenda 3 yaitu manajemen strategis. Nah, pada mata pelatihan di agenda 3 ini Bapak Ibu sekalian, ada 4 mata pelatihan sebagai pembaharuan dari materi-materi ataupun mata pelatihan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu manajemen strategis sektor publik. Ini merupakan pembaharuan dari sebelumnya dialog strategis. Kemudian ada marketing sektor publik, kemudian ada isu strategis. Di sini tentu saja merupakan ada pembaharuan materi. Lalu yang keempat, public-private partnership atau kemitraan pemerintah swasta. Nah, tentu saja di setiap mata pelatihan ini sudah dijelaskan deskripsi tujuan pembelajaran, kemudian materi pokok. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di slide ini, mulai dari 4 mata pelatihan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 4 mata pelatihan ini tadi tentu masing-masing memiliki keterkaitan secara keseluruhan. Bagaimanapun, Bapak Ibu sekalian, yang namanya jabatan pimpinan tinggi pertama itu adalah merupakan jabatan strategis, sehingga para pimpinan JPT haruslah memiliki kemampuan menyusun perencanaan strategis di instansi atau satuan kerjanya dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, target, dan strategi untuk pencapaiannya dengan memanfaatkan dan memaksimalkan seluruh sumber daya organisasi. Kemudian tentu saja Bapak Ibu sekalian, perencanaan strategis yang telah disusun haruslah bersumber dari hasil analisis isu-isu lingkungan strategis dari berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, keamanan, teknologi, regulasi, dan tentu saja ekspektasi atau harapan publik. Sehingga perencanaan strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan publik dan tentu saja peraturan atau regulasi yang berlaku. Dengan demikian, seorang pimpinan JPT haruslah memiliki kemampuan dalam melakukan analisis isu strategis dengan menggunakan berbagai tools manajemen atau pisau-pisau analisis. Kemudian juga untuk memastikan bahwa perencanaan yang sudah disusun
dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan, maka seorang pemimpin JPT juga haruslah memiliki kemampuan untuk melakukan marketing sektor publik dengan pendekatan marketing mix dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mendapatkan dukungan maksimal dari seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya tentu saja Bapak Ibu sekalian, dalam mengimplementasikan perencanaan strategis, sebagai organisasi pemerintah tentu saja memiliki berbagai keterbatasan sumber daya, baik dari aspek SDM, finansial maupun teknologi. Sehingga seorang pemimpin JPT haruslah mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak, terutama pihak swasta, sehingga seluruh sasaran strategis dan target organisasi dapat tercapai dengan maksimal. Dengan demikian dapat dipahami bahwa seluruh mata pelatihan pada agenda 3 manajemen strategis ini, yaitu manajemen strategis sektor publik, marketing sektor publik, isu strategis, dan public-private partnership, memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, tentu saja dalam pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi, ada e-learning, di sini akan ada tugas individu dan juga kemudian juga ada klasikal. Tentu pada klasikal ini akan diberikan pada bagian akhir ya. Di sini akan diarahkan untuk mendalami kegiatan apa yang sudah dilakukan, kemudian juga mereview dari seluruh pembelajaran yang sudah dilakukan pada agenda 3, baik pembelajaran mandiri dan juga e-learning. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk proses delivery agenda 3, Bapak Ibu sekalian, mulai dari sinkronos, asinkronos, ya, di hari ke-17, di hari ke-18, kemudian juga di hari ke-19, dan terakhir di hari ke-37, yaitu pembelajaran klasikal. Demikian Bapak Ibu sekalian, strategi pembelajaran pada agenda 3 manajemen strategis yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.